Analisa tingkat kesukaran dan daya beda. Analisis tingkat kesukaran dan daya beda. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Penentuan kelayakan soal perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal. Jika soal tes digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka soal tes cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran yaitu P sama dengan B per JS. P ini adalah indeks tingkat kesukaran butir soal, yang B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar, dan JS adalah jumlah seluruh peserta didik atau peserta tes. Di sini saya sudah memiliki daftar nilai per butir soal. Cara merumuskannya yang tadi yaitu P sama dengan B per JS. B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar. Jumlah peserta didik yang menjawab benar pada nomor 1 adalah, kita hitung, yang mendapatkan nilai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Lah, ini kita masukkan jumlahnya 17. JS adalah jumlah seluruh peserta didik atau peserta tes. Jumlahnya adalah 26. Kita masukkan 17 per 26 sama dengan 0,65. 0,65 ini masuk pada indeks kesukaran yang soal sedang. 0,31 sampai 0,70 termasuk soal sedang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Contoh lagi, untuk soal yang nomor 2, kita hitung dulu jumlah peserta didik yang menjawab benar. Soal nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Jumlah keseluruhan yang mengikuti tes adalah 26 siswa. 22 dibagi 26 sama dengan 0,85. 0,85 ini masuk pada indeks kesukaran soal yang mudah, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Cara menentukan daya pembeda suatu butir tes untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal digunakan adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Lah, dan bagaimana cara menghitung proporsi kelompok atas? Nah, ini JB per JK. JB-nya kita lihat ini. Jawaban benar untuk kelompok atas. Jawaban yang benar dari kelompok atas adalah, ini kita ambil contoh yang soal nomor 2, kita hitung. Kelompok paling atas soal nomor 2 adalah jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, adalah 5 anak. Kita masukkan 5 dari jumlah peserta tes kelompok paling atas adalah jumlahnya 6. 5 dibagi 6 sama dengan 0,83. Jadi, proporsi kelompok atas yang menjawab benar adalah 0,83. Untuk proporsi kelompok bawah juga sama contohnya. Nah, ini tadi cara menentukan daya pembeda suatu butir, ini dirumuskan menjadi D sama dengan BA per JA sama dengan BB per JB sama dengan 6 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1 dikurangi 0,33 sama dengan 0,67. Analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan dalam menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal sebuah tes, sehingga informasi yang didapatkan dari kegiatan tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki butir soal yang sudah disusun. Jenis analisis butir soal ada 2, yaitu analisis kualitatif atau teoritik dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif atau teoritik dalam analisis soal butir adalah proses pengkajian secara teoritik terhadap soal tes yang telah tersusun. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi soal secara lebih dalam, sehingga dapat digunakan sebagai alat pengukur hasil belajar dengan kualitas tinggi. Kuantitatif adalah penelaah butir soal didasarkan pada data empirik. Pengolahan hasil belajar siswa.
Pengolahan hasil belajar siswa adalah proses menganalisis, menafsirkan, dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Teknik pengolahan hasil belajar siswa menurut Taufik Abdullah At-Tamimi, teknik pengolahan hasil belajar siswa mengacu pada 3 aspek, antara lain ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Ini adalah contoh tabel pengelolaan nilai ulangan harian. Rumus mencari nilai rata-rata data tunggal dirumuskan sebagai X bar sama dengan jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Ini saya memberikan contoh seperti Hidayah memiliki ulangan harian sebanyak 6. Cara mencari rata-rata atau mean. X bar sama dengan jumlah X per N. X bar sama dengan 70 ini dari hasil ulangan harian 1 sampai ulangan harian 6 dibagi 6, sebanyak ulangan harian 6. Dijumlahkan 432 dibagi 6 sama dengan 72. Jadi rata-rata dari ulangan harian 1 sampai 6 adalah 72. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai akhir. Berarti kita harus menjumlahkan nilai ulangan harian, UTS, dan UAS. Kita jumlahkan, sama rumusnya, 72 ditambah 82 ditambah 83 dibagi 3. 3 ini dari jumlah keseluruhan dari UAS, UTS, dan ulangan harian. Dijumlahkan 72 ditambah 83 ditambah 82 sama dengan 273 dibagi 3 sama dengan 79. Jadi nilai akhir dari siswa Hidayah adalah 79. Contoh penyajian data hasil belajar siswa seperti ini ya contohnya. Ini juga terima kasih.